Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dan kesempatan ini kita juga berikan untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kesempatan ini kami merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, kiranya setiap firman yang kami boleh dengar, kami semakin mengerti, akan kami belajar di dalamnya Tuhan. Kiranya kami juga setia melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perkataan yang mengatakan seperti ini. Salah masak nasi, menyesal sebentar. Salah naik angkot, menyesal 1 jam. Salah gunting rambut, menyesal 1 bulan. Salah pilih jurusan, menyesal 1 tahun. Salah pilih jodoh, menyesal seumur hidup. Tetapi yang paling disesalkan adalah salah pilih juru selamat, karena menyesal selamanya. Bagaimana cara supaya kita tidak salah memilih di dalam mengambil keputusan? Dan hari ini kita akan belajar dari tema yang akan saya berikan. Sebelum mengambil keputusan, bagaimana caranya untuk kita tidak salah memilih? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12 hingga ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam teks yang boleh kita baca ini, apa yang Yesus lakukan sebelum pemilihan murid-murid yang tepat untuk melayani bersamanya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-12 tadi. Dikatakan bahwa Yesus pada waktu itu pergi ke bukit. Dia berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di mana dengan cara seperti inilah sebelum Tuhan memilih orang-orang yang tepat, rasul yang tepat untuk melayani bersamanya, dia menyerahkan, dia berdoa kepada Bapanya. Dia minta pimpinan dari Bapa di surga. Artinya dia sungguh-sungguh berdoa secara objektif. Dia menyerahkan berdasarkan kehendak Bapa. Karena hal ini begitu serius di dalam pemilihan murid-murid yang tepat untuk melayani bersamanya. Tapi bisa saja Yesus memilih berdasarkan kriterianya. Tetapi di sini dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia menyerahkan kepada kehendak Bapa, bukan berdasarkan kriterianya atau keinginan pribadinya. Dia berserah dengan sungguh-sungguh berdoa semalam-malaman kepada Bapanya. Dengan pengambilan keputusan ini menjadi cara yang tepat dia menyerahkan kepada Bapanya dengan pimpinan Bapa di surga untuk dia boleh memilih yang tepat berdasarkan kehendak Bapa. Setelah Yesus berdoa berserah kepada Bapa, minta pimpinannya, Yesus mengumpulkan mereka dan memilih 12 rasul dari antaranya yang kita boleh lihat di ayat selanjutnya. Dan mereka inilah orang-orang yang akan
diutus mewakili Yesus dan melaksanakan dan menggenapi rencananya. Tetapi bagaimana di ayat yang ke-16? Kita melihat di ayat 16 dikatakan, Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Apa maksud dari ayat ini? Dikatakan bahwa Yudas Iskariot menjadi pengkhianat. Apakah pembelian Yesus salah? Dia sudah semalam-malaman berdoa kepada Bapaknya, tapi kenapa ada murid yang pengkhianat kepada dia? Tentu tidak di dalam itu semua, tetapi kita boleh yakin bahwa di balik itu semua ada rencana yang pasti yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Termasuk pengkhianatan dari Yudas Iskariot yang kelak menjadi jalan untuk kematian Kristus yang menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa. Mungkin di dalam pemilihan atau pengambilan keputusan seseorang pasti ada salah atau lalainya orang tersebut. Tetapi bukan berarti itu menjadi hal yang begitu tidak kita sukai. Mungkin ada cara atau rencana di balik itu semua yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi pemilihan yang kita pilih. Pengambilan keputusan adalah tindakan atas kehendak kita dan selalu dipengaruhi oleh emosi atau pikiran kita. Itu sebabnya dalam setiap pengambil keputusan kita harus melibatkan Tuhan dan meminta hikmat darinya dan percaya pada janjinya. Dia akan membimbing kita. Mengambil keputusan adalah mengetahui kehendak Bapa dan tidak mengikuti keinginan pribadi kita atau berdasarkan kriteria kita. Setiap kita mengambil keputusan atau memilih apapun di dalam hidup ini, baik pekerjaan, baik jodoh, baik apapun itu, mintalah hikmat kepada Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh di dalamnya. Mungkin saat ini ketika engkau belum mendapatkannya, mungkin ada rencana di balik ini semua yang Tuhan sudah rencanakan bagi engkau dan saya untuk boleh menikmatinya. Tetapi mari bersama-sama kita mengerti di dalamnya bahwa mengambil keputusan adalah mengetahui kehendak Allah, bukan mengetahui atau mengikuti keinginan pribadi kita. Seperti di dalam Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin di dalam diri kita merasa bahwa pilihan itu baik, tetapi kita lupa untuk menyerahkan, berserah kepada Tuhan. Apakah pilihan yang kita pilih itu benar untuk kita jalani dengan baik? Mari kita mengerti di dalam firman Tuhan ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati di dalam mengambil keputusan, apalagi keputusan itu sangat serius di dalamnya. Mari dengan sungguh-sungguh berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, berserah di dalamnya. Minta hikmat di dalam Tuhan supaya kita bisa menentukan yang terbaik berdasarkan kehendak Bapa, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lebih mempercayai Allah dibanding diri kita sendiri, kita menemukan keputusan yang menyenangkan baginya. Sekali katakan, ketika kita lebih mempercayai kehendak Allah atau mempercayai Allah dibanding diri kita sendiri, kita menemukan keputusan yang menyenangkan baginya. Jadi pertanyaannya bagi kita semua, sebelum mengambil keputusan, apakah saya memilih untuk menyenangkan diri saya atau menyenangkan hati Tuhan di dalamnya? Kiranya kita boleh mengerti dan memahami dalam hal ini, kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita mengikuti teladan Tuhan dengan cara Dia di dalam mengambil keputusan. Dia menyerahkan, berserah di dalam kehendak Bapaknya, meminta pimpinan Bapaknya untuk memilih
rasul yang tepat melayani bersama dengan Dia dan menjadi wakil, memberitakan dan menggenapi rencananya. Setiap kita pasti pernah mengambil keputusan yang paling serius. Mari kita belajar untuk kita serius juga dengan sungguh-sungguh menyerahkan sebelumnya kepada Tuhan untuk dan nanti itu berdasarkan bukan kesenangan diri kita, tetapi menyenangkan hati Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk sungguh-sungguh terus berserah di dalam Tuhan setiap mengambil keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan kami ketika kami memilih yang tepat, ketika kami di dalam situasi pemilihan, ketika kami dipakai untuk memutuskan sesuatu. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu berserah kepada Tuhan. Buang segala ego kami, keinginan pribadi kami. Tetapi biarlah kami terus datang berserah, meminta hikmat Tuhan di dalamnya. Berkati setiap kami Tuhan, ketika kami diunjuk di dalam pemilihan yang serius. Tuhan berikan kami hikmat di dalamnya, supaya kami tidak menyenangkan diri kami, menyenangkan pribadi kami, tetapi biarlah nama Tuhan dimuliakan melaluinya. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan ini, di dalam pemilihan keputusan yang kami pilih di dalam hidup ini. Kiranya kami selalu berserah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.